Hai. Ini kan setelah pulang macet banget. Oh iya, pulang tuh aku baru nyampe kok. Kenapa ya? Sekarang tuh. Hai, saya Taskia. Saya Zaneta, kami dari kelompok 1 kelas B232. Mata kuliah Etika dan Tata Kelola, kelasnya Bu Elvia. Kita hari ini mau bahas apa nih, Tas? Di video ini kita mau bahas soal kasus buruh yang terjadi di perusahaan besar internasional nih. Kayaknya menarik nih ya pembahasan kali ini. Yuk, kita balik ke pembahasan. Kenapa ya sekarang tuh banyak banget labor issue yang terjadi? Banyak banget ditemukan beberapa perusahaan tuh kurang memperhatikan kesejahteraan ataupun hak-hak para karyawannya. Please banget gak sih? Iya, bener banget. Kamu tahu nggak kasus yang sempat rame beberapa tahun lalu? Yang kapan, yang di mana? Tahun 2022 di Cina. Jadi itu ada perusahaan namanya Foxconn kan. Kamu tahu nggak? Kayaknya aku pernah denger deh. Kalau nggak salah tuh Foxconn itu tuh salah satu produsen elektronik terbesar di dunia nggak sih? Bener. Nah, salah satu produk yang diproduksi oleh Foxconn ini itu produk-produknya Apple, iPhone itu loh terutama. Kamu tahu nggak beritanya itu? Thought it was time we put on our lanyards and take a peek inside an iPhone factory in China. The first and most important thing to understand is that Apple factories in China aren't technically Apple factories at all. Instead, the California tech giant subcontracts its manufacturing out to a firm called Hon High Precision Industry Co. Limited, which is much more popularly known as Foxconn Technology Group, or SIG. Foxconn is the biggest employer in China, with some 1.3 million members of staff on the books in 2018. It manufactures consumer electronics for a variety of companies, from Samsung to Dell to HP, but is most famous for manufacturing Apple products. Worker conditions in Zhengzhou, while not as brutal as sweatshops, do seem extraordinary to Western eyes. Factory workers stay close by the plant in dorm buildings up to 12 stories high, with 8 workers sharing a room, sometimes with only one bathroom per floor. Aku lagi baca-baca nih, ternyata banyak banget ya artikel media luar yang menyuarakan kasus ini. Jadi itu ternyata terjadi protes dari buruh pabrik Foxconn waktu angka COVID di Cina itu lagi naik lagi. Jadi itu ternyata perusahaan itu memberlakukan sistem lockdown di mana tuh pekerja itu nggak boleh keluar dari fasilitas pabrik dan juga harus menginap di asrama yang disediakan oleh perusahaan. Sebenarnya kan tujuannya buat melindungi kesehatan para pekerjanya gitu kan, sama memastikan target produksinya mereka lancar gitu kan. Tapi malah nimbulin dampak negatif nggak sih buat para pekerjanya gitu kan? Mereka merasa terisolasi, terus tertekan gitu kan, terus jadi nggak puas lah dengan kondisi kerja mereka gitu. Setuju banget sih aku, bahkan tuh dari sumber yang aku baca ternyata tuh bonus mereka itu ditunda, terus juga target produksi mereka itu ditingkatkan, bahkan tapi jam istirahat mereka itu dipotong. Bahkan dari beberapa sumber yang diinterview oleh media gitu ya, itu mereka juga bilang gitu loh, kalau mereka harus berbagi kamar dengan rekan-rekan yang terinfeksi, terus karantinanya tuh di tempat yang kotor sama bau gitu loh. Parah banget ya berarti ya. Menurutku ini salah satu pelanggaran etika bisnis sih. Etika bisnis tuh apa sih, Tas? Etika bisnis itu merupakan penerapan standar perilaku moral dalam konteks bisnis dengan memperhatikan perspektif dan juga dampaknya terhadap para stakeholder yang terlibat dari operasi organisasi mereka. Nah, dalam konteks organisasi kan employee juga termasuk stakeholders ya. Nah, maka perusahaan itu harus mendapat ngasih perlakuan yang adil, terus memastikan keamanan kerja juga bagi para karyawannya. Nah, perusahaan itu perlu untuk memperhatikan kepentingan buat seluruh komponen stakeholders gitu loh, untuk dapat membuat standar perilaku yang tepat buat perusahaan itu kayak gimana sih. Benar banget, karena tuh kalau perusahaan nggak memperhatikan kepentingan karyawan, justru bakal menciptakan tuh peraturan-peraturan yang memberatkan karyawan. Kayak contohnya tuh di kasus yang kita bahas ini, kan mereka itu harus diisolasi tapi fasilitasnya itu nggak memadai, mereka itu nggak difasilitasi dengan baik, terus juga mereka targetnya ditingkatkan tapi malah jam istirahatnya itu dikurangi. Itu kan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh perusahaan yang kayak gitu tuh justru merupakan bukti pelanggaran etika bisnis. Iya kan, kamu tau nggak, Tas, dalam jurnal yang aku baca ya, etika itu punya 5 prinsip dasar nih. Yang pertama itu integritas, akuntabilitas,
keadilan, respect, sama tanggung jawab sosial. Nah, 5 prinsip ini nih yang seharusnya jadi dasar gitu loh dalam pengoperasian bisnis mereka. Nah, tapi malah dicederai sama perusahaan kan, karena nggak memenuhi standar kerja, terus nggak adil lah bagi para karyawan gitu. Iya juga sih, mereka banyak melakukan pelanggaran terhadap hak para pekerjanya. Bahkan mereka tuh terdapat indikasi juga ada kebijakan yang kurang transparan. Kayak contohnya itu, waktu mereka nge-hire karyawan baru, mereka itu menjanjikan kalau 3 bulan kerja itu akan dapat bonus. Tapi ternyata bonus itu baru diberikan ketika udah 6 bulan kerja. Jadi tuh kan di sini tuh kayak kebijakannya itu agak-agak nggak transparan, terus juga misleading gitu kan. Jadi dapat diindikasikan juga bahwa terjadi ketidakadilan juga dari tidak terpenuhinya hak-hak para karyawan ini. Bener banget sih. Menurutku ini juga secara nggak langsung termasuk ini nggak sih pelanggaran CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini kan melibatkan upaya perusahaan buat mencapai manfaat sosial dan lingkungan gitu, bukan hanya sekedar memaksimalkan profitnya mereka gitu loh bagi para shareholders, tapi memenuhi kewajiban hukumnya juga. Iya ya, di buku Gila dan Kita Pakai di Kelas itu tuh disebutkan kalau CSR itu tuh termasuk pembayaran atas semua tenaga kerja yang berkontribusi. Selain itu, CSR itu juga termasuk patuhan terhadap semua standar hukum industri dalam mengoperasikan lingkungan kerja bagi karyawannya. Betul nggak? Benar-benar. Nah, karena kan CSR ini merupakan konsep di mana perusahaan tuh mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan operasional dan interaksinya dengan berbagai stakeholders mereka kan. Namun pada kenyataannya tuh perlakuan perusahaan ini pada karyawannya tuh malah menunjukkan adanya disintegrasi itu loh dalam kegiatan operasionalnya. Padahal tuh dengan perusahaan itu nggak memberikan bonus, terus juga tidak memberikan sarana dan prasarana yang memadai, padahal mereka mengharuskan karyawannya untuk karantina di kantor itu kan nunjukin banget kalau mereka ini nggak bertanggung jawab kan. Mereka nggak memenuhi tanggung jawabnya gitu. Mereka mengabaikan salah satu komponen penting dalam CSR, yaitu manfaat sosial yang seharusnya itu bukan cuma bagi masyarakat, tetapi juga bagi karyawannya sendiri. Benar. Seharusnya tuh perusahaan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan yang ada di CSR itu loh. Salah satunya tuh ada namanya social contract approach. Nah, pendekatan ini tuh nekenin bahwa perusahaan itu perlu nih buat memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka gitu loh, serta memenuhi harapan dan kebutuhan para karyawannya gitu. Padahal dengan menggunakan salah satu pendekatan CSR yang social contract approach itu tuh dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Karena dalam CSR itu tuh ternyata penting banget loh buat memperhatikan customer perception, karena tuh akan berpengaruh terhadap penilaian konsumen terhadap tanggung jawab perusahaan, yang mana nantinya akan berpengaruh juga terhadap reputasi dan juga citra perusahaan di masyarakat. Setuju. Nah, ngomong-ngomong soal masyarakat ya nih, menurutku ini juga merupakan salah satu bentuk ini utilitarianisme yang dilakukan oleh perusahaan kan, karena waktu itu si perusahaan ini mereka lagi ngejar produksi banget nih. Ini iPhone 14 itu loh. Iya, nah, bagi permintaan produk mereka gitu. Iya, jadi tuh utilitarianisme itu merupakan teori etika yang merupakan tindakan yang mengutamakan ataupun mengedepankan hasil akhir dan juga kepuasan banyak orang. Oh, berarti ibaratnya tuh mereka tuh membenarkan segala cara gitu ya buat mendapatkan hasil yang bagus. Berarti nggak peduli prosesnya gitu ya? Benar. Karena kan waktu itu tuh perusahaan tuh meningkatkan target produksi dia tuh karena waktu itu launching produk baru. Waktu itu Apple yang mau keluarin iPhone 14 nya. Oh iya benar. Ya kan, tahun 2022 kan ramai banget tuh. Iya benar. Karena pada antusiasnya tuh tinggi banget, makanya perusahaan tuh ningkatin target produksi mereka. Nah, dengan gunain prinsip ini kan, malah perusahaan tuh ngebenin hak-hak pekerjaannya nggak sih? Demi kepentingan umum, agak disayangkan juga ya buat menuhin demand di masa COVID, malah sampai segininya gitu.
Benar banget. Padahal prinsip utilitarianisme ini kalau dipahami dengan baik, juga diimplementasikan dengan tepat, yang mana kan dalam konteks ini tuh seharusnya mereka nggak perlu mengorbankan hak-hak karyawannya ya. Itu tuh kalau nerapin prinsip ini dengan tepat tuh justru akan menciptakan pencapaian kebahagiaan dan juga kesejahteraan yang maksimal bagi banyak orang, baik itu bagi perusahaan, karyawan, ataupun konsumen. Setuju. Ini juga termasuk ini nggak sih pelanggaran etik in human resource? Menurut kamu gimana? Menurutku juga sih. Nah, ethics in human resource ini atau bisa disebut juga etika dalam SDM merupakan konsep yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam semua aspek hubungan antara perusahaan dan juga karyawan. Singkatnya sih, etika dalam SDM ini tuh seharusnya fokus pada menjaga standar etika dalam semua interaksi dan juga keputusan yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan juga karyawan. Bener banget. Nah, etik dalam human resource ini juga diwujudkan contohnya melalui kayak memberi deskripsi pekerjaannya sesuai, terus ngadain rekrutmen atau seleksi karyawan yang tepat, terus ngadain orientasi nih bagi karyawan baru, terus manajemen efisien terkait gaji dan manfaat bagi karyawan gitu loh. Iya, benar. Diharapkan tuh karyawan bisa produktif sama bahagia gitu kan. Nah, tapi dalam kasus ini tuh perusahaan nggak terlalu memperhatikan gitu loh dalam pengelolaan dan pengembangan karyawannya, justru malah disepelekan, sehingga kasus dalam perusahaan ini tuh dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik in human resource. Iya, karena tuh dengan adanya pelanggaran etika di human resource ini tuh dapat menimbulkan resiko-resiko terjadinya konflik internal gitu loh, ya kan? Terus juga dapat terjadi juga penurunan kepercayaan karyawan, terus juga dapat menimbulkan potensi masalah hukum atas pelanggaran etika kerja yang dilakukan. Karena tuh ini kan yang terjadi dengan karyawan di situ ya, karena kan mereka tuh merasa terisolasi, merasa tertekan, terus juga merasa tidak puas itu sama kondisi hidup dan juga kondisi kerja mereka, yang mana malah berujung tuh pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawannya. Oh alah, sampai unjuk rasa ya? Berarti parah banget ya? Parah banget. Jadi tuh protes pertama itu tuh terjadi pada Oktober 2022. Itu tuh protesnya itu tuh berlangsung damai dan nggak pakai kekerasan sih. Di protes pertama ini tuh mereka menuntut untuk perusahaan tuh membayarkan gaji mereka yang sudah dijanjikan, bonus mereka yang sudah dijanjikan gitu. Nah, mereka juga meminta untuk diizinkan untuk pulang gitu loh, karena kan selama karantina ini mereka nggak di fasilitasnya tuh nggak memadai gitu, makanan yang diberikan tuh nggak konsisten, terus juga bahkan tuh mereka digabungkan aksesnya gitu sama antara yang sehat sama yang terinfeksi COVID gitu, jadi tuh keadaan di dalam tuh sebenarnya cukup mencekam gitu loh. Oh iya, ini nih dari sumber yang aku baca juga ya, di protes kedua ini kan terjadi nih, awalnya tuh berlangsung secara damai gitu kan, tapi habis itu berubah jadi tindakan kekerasan gitu loh, karena unjuk rasanya udah nggak kondusif lagi kan. Baca juga nih, kurang lebih 1.000 pekerja mengadakan demonstrasi baik di dalam maupun di luar perusahaan, di luar pabrik ya. Saking kecewanya kali ya, bahkan terjadi situasi di mana beberapa pekerja ini udah mulai rusuh gitu loh, udah mulai merusak fasilitas pabrik, terus sampai lemparan batu atau botol gitu kan, sehingga ini pihak keamanan akhirnya itu ya menggunakan kekerasan gitu loh, dan gas air mata gitu.
Wah, sampai segitu banyak ya ikut protesnya. Berarti emang seserius ini permasalahan dan diskriminasi yang dirasakan oleh karyawannya. Soalnya serem banget gak sih? Iya kan? Nah, untuk meminimalisir hal ini ya, itu tuh HR tuh memiliki peran penting nih dalam memastikan kayak kepatuhan terhadap etika perusahaan. Terus HR ini perlu memastikan bahwa semua aspek penting terkait etika ini diatasi dengan baik gitu loh. Benar-benar, karena dengan menjaga standar etika dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan melalui contohnya melalui etika dalam HR ini nih dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga membangun kepercayaan dan juga kepuasan karyawan serta mencegah timbulnya konflik dan juga kontroversi di perusahaan. Benar-benar. Dan yang gak kalah penting nih, dengan adanya standar etika ini itu juga dapat membangun reputasi perusahaan dengan baik gitu loh. Ya juga, karena tuh terbukti dengan adanya kasus ini tuh perusahaan dalam arti ini si Foxconn ini ya, itu tuh dapat perhatian internasional banget. Bahkan dia tuh dapat banyak banget kritik dari berbagai macam orang gitu loh, karena dianggap tidak peduli dengan hak-hak dan juga kesejahteraan pekerjanya. Iya, bahkan beberapa aktivis dan organisasi tentang HAM gitu ya, itu tuh mengecam praktik-praktik terkait eksploitasi, terus tindakan tidak manusiawi gitu ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu mereka itu menuntut agar perusahaan itu buat memperbaiki kondisi kerjanya, terus memberikan kayak kompensasi yang adil, terus transparan juga kan tentang prosesnya itu. Wah, berarti banyak juga ya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, dari mulai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip bisnis etik, CSR, dan juga ethics and resource, bahkan utilitarianism juga. Iya, nah hal tersebut itu dikarenakan perusahaan itu nggak memperlakukan pekerjanya dengan adil, terus hormat, bermartabat, terus nggak memberikan hak-hak kesejahteraan yang layak gitu loh buat para pekerjanya. Terus perusahaan itu juga nggak transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya manusia mereka. Betul. Tindakan tersebut tuh menunjukkan kalau perusahaan itu tuh belum memprioritaskan integritas dan juga moralitas dalam operasinya. Padahal standar etika berbasis kepentingan seluruh stakeholder itu tuh penting untuk diperhatikan bagi suatu perusahaan. Iya kan, pentingnya untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur ini mungkin dengan pembuatan code of conduct gitu ya. Nah, itu code of conduct ini memang berbasis kebutuhan dan situasi masing-masing perusahaan gitu. Nah, code of conduct ini tuh harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga seluruh anggota perusahaan itu dapat mematuhinya gitu loh tanpa terkecuali. Iya, karena tuh sederhana code of conduct ini tuh dapat memperbaiki budaya organisasi loh, dan juga dapat memberikan batasan yang jelas untuk dijadikan pedoman mengenai perilaku yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan di perusahaan. Selain itu, untuk memperbaiki kejadian ini juga perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan juga komunikasinya loh, untuk mengembalikan kepercayaan dan juga kepuasan karyawan, bahkan bisa juga untuk masyarakat. Karena tuh dengan adanya kasus ini tuh sangat berpengaruh banget terhadap reputasi perusahaan. Benar. Nextnya mungkin perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan produksi untuk produk-produknya gitu ya, kedepannya itu tidak dibuat dengan cara yang melanggar hak-hak para pekerjanya gitu ya, seperti yang udah terjadi gitu. Betul banget, aku setuju banget. Gak kerasa deh, kita udah ngobrol banyak banget nih soal isu yang terjadi di salah satu perusahaan besar internasional, yaitu Foxconn. Bener. Semoga ilmu-ilmu yang kami bahas dapat diterima baiknya dan dibuang buruknya ya teman-teman. Segitu dulu dari kami. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.